Payudara atau biasa disingkat sebagai KP merupakan tumor ganas yang sering didiagnosa pada wanita di seluruh dunia, dan kanker payudara sendiri itu berkontribusi terhadap 25% dari seluruh kasus kanker yang ada. Nah, terlepas dari adanya kemajuan signifikan pada deteksi dini, pengembangan intervensi terapeutik yang efektif, kanker payudara masih menjadi posisi penyebab kematian terkait kanker kedua pada wanita tertinggi di dunia. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, diperkirakan sekitar 1,3 juta wanita didiagnosa dengan kanker payudara pada setiap tahunnya. Kanker payudara dikelompokkan menjadi 3 subtipe, yaitu yang pertama ada hormon reseptor positif, HR+, kemudian yang kedua ada human epidermal growth factor receptor 2 positif, HER+2, dan ada yang ketiga yaitu triple negative breast cancer, TNBC. Nah, perlu diperhatikan bahwa perbedaan tipe-tipe kanker payudara ini itu akan menunjukkan hasil patologis molekuler yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tipe ini juga akan menunjukkan respon heterogen yang berbeda pada pengobatan, termasuk pembedahan, radioterapi, kemoterapi, hormon terapi, dan terapi target. Dari hasil uji yang telah dilakukan, dapat menunjukkan bahwa hasil glikolisis aerobik merupakan adaptasi metabolik yang penting bagi sel kanker, sehingga penargetan pada fungsi metabolisme glukosa ini tuh memiliki potensi tinggi sebagai strategi terapeutik yang tepat untuk kanker payudara. Warburg effect adalah karakteristik metabolisme sel kanker yang menggunakan glikolisis aerobik untuk menghasilkan suatu energi. Fenomena ini terjadi pertama kali dijelaskan pada tahun 1920. Nah, pada kanker payudara, glikolisis aerobik ini terjadi dengan adanya adaptasi metabolik utama untuk mendukung energi tumor, proliferasi sel, dan kemampuan metastis. Laju glikolisis yang dipercepat pada sel tumor sebagian besar disebabkan oleh ekspresi berlebihan atau peningkatan aktivitas enzim glikolisis utama. Enzim utama jalur glikolisis yang pertama ada heksokinase, yaitu enzim yang mengkatalisis fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat oleh ATP. Ada 4 isoenzim pada mamalia, yaitu heksokinase 1, 2, 3, dan 4. Namun, pada kanker payudara ini, aktivitas heksokinase 2 lah yang lebih tinggi. Yang kedua ada enzim fosfofruktokinase, yaitu enzim pembatas laju kedua, mengkatalisis konversi fruktosa 1,6-bisfosfat dan adenosin difosfat. Yang ketiga ada enzim piruvat kinase, yaitu enzim terakhir yang membatasi laju jalur glikolisis dengan membantu glikolisis aerobik. Dan yang terakhir ada transporter glukosa atau GLUT, itu merupakan transporter glukosa yang memfasilitasi perpindahan glukosa melalui membran sel, mencakup 4 kelas glukosa, yaitu GLUT 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, pada jurnal ini juga menjelaskan tentang pensinyalan yang berkontribusi pada glikolisis. Yang pertama ada P13K atau AKT. Nah, enzim yang diaktifkan oleh sinyal reseptor ini terjadi pada permukaan sel. Nah, gunanya untuk mengaktifkan sinyal dari AKT yang mana itu menjadi mediator utama untuk sinyal P13K. Yang kedua adalah mTOR atau mTOR. Nah, ini salah satu protein kinase yang terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel, sintesis protein, dan metabolisme energi. Terdiri dari mTOR1 yang mana fungsinya untuk bertanggung jawab dalam sintesis protein dan pertumbuhan sel, dan yang kedua ada mTOR2 yang mana bertanggung jawab atas metabolisme dan kelangsungan hidup sel. Nah, yang ketiga ada AMPK, di mana dia ini adalah sensor energi seluler yang mengatur hemostatis yang terdiri dari energi subunit katalik alfa dan regulator beta serta subunit Y. Subtipe kanker ada 3, yang pertama yaitu kanker payudara reseptor hormon positif atau HR+, memiliki reseptor untuk estrogen atau progesteron. Terapi yang sering digunakan seperti tamoxifen dengan cara mengobati memblokir efek hormon. Lalu subtipe kanker yang kedua yaitu ada kanker payudara HER2 positif, overekspresi protein HER2 yang berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Terapi yang efektif yaitu trastuzumab. Lalu yang terakhir ada kanker payudara triple negatif atau TNBC. Kanker payudara yang tidak memiliki reseptor estrogen, reseptor progesteron atau HER2 menjadikannya lebih agresif dan dengan pilihan terapi yang terbatas. TNBC tidak merespon terapi hormonal atau terapi yang ditargetkan.
kemoterapi menjadi pengobatan utamanya. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu hiperaktif glikolisis adalah ciri khas dari reprogramasi metabolik kanker yang dikenal sebagai efek Warburg. Reprogramasi metabolik ini berkontribusi signifikan terhadap poliferase dan migrasi tumor. Enzim kunci dalam jalur glikolisis aerobik seperti HK, PFK, dan PK, serta GLUT, dan jalur pensinyalan terkait seperti mTOR dan AMP bersama dengan faktor transkrip seperti P53 dan HIF1 semuanya memainkan peran penting dalam metabolisme energi tumor. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang glikolisis aerobik dalam kanker payudara dapat membuka peluang baru untuk mengembangkan terapi kanker.